Pecut adrenalin fans, Pascal Struijk resmi masuk proyek besar John Hertman di Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Benarkah John Hertman akhirnya menemukan kepingan terakhir yang selama ini dicari untuk menyempurnakan kekuatan Timnas Indonesia? Mengapa nama Pascal Struijk tiba-tiba menjadi perbincangan panas di kalangan supporter Garuda? Dan yang paling membuat penasaran, apakah kehadiran pemain yang berkarir di level sepak bola Eropa ini benar-benar akan mengubah wajah Timnas Indonesia dalam waktu dekat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini memenuhi media sosial dan menjadi bahan diskusi hangat para pencinta sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang mengalami perkembangan yang luar biasa. Dari tim yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini Indonesia mulai diperhitungkan oleh banyak negara Asia. Kehadiran pemain diaspora berkualitas telah meningkatkan level permainan Garuda secara signifikan. Namun, di tengah berbagai pencapaian tersebut, muncul satu nama yang membuat publik kembali bersemangat. Nama itu adalah Pascal Struijk. Sosok yang disebut-sebut memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kabar mengenai Struijk langsung menyebar dengan cepat. Banyak supporter yang tidak menyangka bahwa pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa bisa dikaitkan dengan proyek Timnas Indonesia. Tak sedikit pula yang mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda jika pemain seperti Struijk benar-benar menjadi bagian dari tim. Reaksi publik pun sangat luar biasa. Dalam hitungan jam, namanya menjadi topik yang ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Di balik ramainya perbincangan tersebut, muncul satu sosok yang kembali menjadi sorotan, yakni John Hertman. Pelatih yang dikenal berani mengambil keputusan besar itu disebut-sebut memiliki visi jangka panjang untuk membangun Timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Hertman tidak hanya fokus pada pertandingan berikutnya, tetapi juga memikirkan bagaimana Indonesia bisa menjadi kekuatan yang konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Karena itulah, setiap nama pemain yang masuk dalam radar proyeknya selalu menarik perhatian publik. Banyak pengamat menilai bahwa jika pemain dengan profil seperti Struijk benar-benar bergabung, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Selain kualitas individu yang dimiliki, pengalaman bermain di lingkungan sepak bola yang kompetitif juga bisa menjadi modal penting. Pemain seperti ini tidak hanya membantu di dalam lapangan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh positif kepada rekan-rekannya, terutama para pemain muda yang sedang berkembang. Yang menarik, kebutuhan Timnas Indonesia saat ini memang bukan hanya soal menambah jumlah pemain berkualitas. Garuda membutuhkan pemain yang mampu membawa ketenangan dalam pertandingan besar. Pemain yang tidak mudah panik saat menghadapi tekanan. Pemain yang terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat dan atmosfer pertandingan yang intens. Karakter seperti inilah yang membuat nama Struijk dianggap sangat cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Di sisi lain, para supporter mulai memiliki harapan yang sangat besar. Banyak yang percaya bahwa Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana kualitas pemain semakin meningkat. Dan target yang dikejar bukan lagi sekedar tampil baik, melainkan bersaing secara serius di level Asia. Kehadiran pemain-pemain berkualitas menjadi simbol bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Namun, seperti biasa, setiap kabar besar selalu menghadirkan pro dan kontra. Sebagian pihak merasa optimistis dan mendukung penuh langkah tersebut. Tetapi ada juga yang mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar. Semua pemain tetap harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Pendapat ini tentu tidak salah, karena pada akhirnya hasil pertandinganlah yang akan menentukan apakah sebuah proyek benar-benar berhasil atau tidak. Meski demikian, sulit untuk menyangkal bahwa antusiasme publik saat ini sangat tinggi. Nama Pascal Struijk telah menciptakan gelombang optimisme baru di kalangan pendukung Garuda. Banyak yang mulai membayangkan komposisi tim yang lebih kuat, pertahanan yang lebih solid, dan peluang yang semakin besar untuk menghadapi negara-negara elit Asia. Impian yang dulu terasa jauh, kini mulai terlihat lebih realistis. Dan inilah yang membuat cerita ini semakin menarik. Jika proyek besar yang sedang dibangun John Hertman berjalan sesuai rencana, maka Indonesia bisa saja memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah fase di mana Garuda tidak lagi sekedar menjadi peserta turnamen, melainkan penantang serius yang mampu membuat lawan berpikir dua kali sebelum menghadapi Indonesia. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah ini baru permulaan? Apakah setelah Pascal Struijk masih akan ada nama-nama besar lain yang masuk ke dalam proyek Timnas Indonesia?
Dan kejutan apa lagi yang sedang dipersiapkan John Hartman untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Semua itu masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, perjalanan timnas Indonesia saat ini sedang berada di titik yang sangat menarik untuk diikuti. Dan babak berikutnya mungkin akan jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan banyak orang. Jika melihat reaksi para supporter dalam beberapa hari terakhir, antusiasme terhadap nama Pascal Struijk memang sangat luar biasa. Banyak yang menilai bahwa pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa dapat memberikan dampak instan terhadap kualitas permainan timnas Indonesia. Bahkan tidak sedikit fans yang mulai membandingkan potensi pengaruh Struijk dengan para pemain diaspora yang lebih dahulu sukses memperkuat Garuda. Harapan tersebut tentu muncul karena publik ingin melihat timnas Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Di kalangan pengamat sepak bola, kehadiran pemain berpengalaman juga dianggap penting untuk menjaga keseimbangan tim. Saat ini Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat yang sedang berkembang pesat. Namun dalam pertandingan-pertandingan besar, pengalaman seringkali menjadi faktor yang menentukan hasil akhir. Disinilah pemain dengan jam terbang tinggi dapat memberikan kontribusi yang tidak selalu terlihat dalam statistik, tetapi sangat terasa dalam jalannya pertandingan. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan aspek mental dan karakter pemain. Ia tidak hanya mencari pemain yang memiliki kemampuan teknis tinggi, tetapi juga sosok yang mampu membawa pengaruh positif di ruang ganti. Karena itu, setiap pemain yang masuk ke dalam radar proyek timnas Indonesia diyakini telah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Hartman memahami bahwa membangun tim kuat membutuhkan lebih dari sekedar kumpulan pemain berbakat. Apabila nantinya Struijk benar-benar menjadi bagian dari skuad Garuda, persaingan dalam tim dipastikan akan semakin ketat. Namun justru kondisi seperti itulah yang dibutuhkan sebuah tim besar. Ketika setiap posisi diperebutkan oleh pemain berkualitas, maka standar permainan akan meningkat secara otomatis. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Semua harus terus bekerja keras untuk mempertahankan tempatnya di tim utama. Hal tersebut juga menjadi kabar baik bagi para supporter. Selama ini, salah satu tantangan timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi performa ketika menghadapi jadwal yang padat, atau ketika beberapa pemain inti mengalami cedera. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang tersedia, Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Situasi ini memungkinkan pelatih melakukan rotasi tanpa harus mengorbankan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Menariknya, perhatian terhadap perkembangan timnas Indonesia kini tidak hanya datang dari dalam negeri. Beberapa media dan pengamat sepak bola Asia mulai memberikan sorotan terhadap proyek yang sedang dibangun. Mereka melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami peningkatan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kombinasi pemain lokal berbakat, diaspora berkualitas, serta dukungan supporter yang luar biasa membuat Indonesia menjadi tim yang semakin sulit untuk diabaikan. Di media sosial, banyak fans yang bahkan mulai bermimpi lebih jauh. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang target lolos dari fase grup sebuah turnamen. Kini, pembahasannya sudah bergeser ke target yang lebih besar, seperti menembus semifinal kompetisi Asia atau bahkan bersaing untuk mendapatkan tiket menuju turnamen dunia. Meskipun target tersebut tidak mudah dicapai, optimisme seperti ini menunjukkan betapa besar perubahan persepsi publik terhadap kekuatan timnas Indonesia saat ini. Namun, perjalanan menuju level tersebut tentu tidak akan berjalan mulus. Akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Lawan-lawan di Asia juga terus berkembang dan tidak akan tinggal diam melihat kemajuan Indonesia. Karena itulah, setiap keputusan yang diambil dalam proses pembangunan tim menjadi sangat penting. Mulai dari pemilihan pemain, strategi permainan, hingga pembentukan mental juara harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil oleh John Hartman dan PSSI. Apakah proyek besar ini akan menghasilkan kejutan lain yang lebih spektakuler? Apakah Pascal Struijk hanya awal dari rangkaian nama besar yang sedang dipersiapkan untuk memperkuat Garuda? Dan yang paling penting, mampukah timnas Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar menjadi kekuatan baru di Asia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, cerita besar timnas Indonesia belum selesai. Justru sekarang, babak yang paling menarik tampaknya baru saja dimulai. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the